Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari kelompok dengan mata kuliah Pengantar Manajemen dan Bisnis dengan anggota Raimatul Adha, Atpita Hasari, Edwin Yeriko Immanuel Sembiring Brahmana, M. Arya Parabi, dan Anggi Butar-Butar ingin mempresentasikan tugas kelompok dari Bapak dosen Rizwan Lutfi dengan judul Ide Bisnis. Baik, yang pertama kami akan menjelaskan tentang bentuk kepemilikan bisnis, yaitu bentuk kepemilikan bisnis yang kami gunakan itu adalah bentuk persekutuan yang terdiri dari 5 orang, yaitu anggota kelompok kami sendiri. Dari modal, laba, rugi, dan tanggung jawabnya itu sama besarnya, dapat dilihat di PPT yang tersedia. Terus, apa sih kelebihan dan kekurangan dari kepemilikan bisnis secara partnership? Kelebihan bentuk kepemilikan bisnis secara partnership itu, pertama, dengan adanya persekutuan para pemilik dapat memusatkan perhatian mereka pada masing-masing spesialisasi yang mereka punya. Contohnya itu seperti A, B, C, dan D itu dalam suatu kepemilikan bisnis. A mengurus tentang pemasaran, B tentang promosi, pokoknya yang C itu tentang terjun langsung ke konsumen, dan mereka dapat melakukan itu sesuai dengan spesialisasi mereka masing-masing. Dan yang kedua, setiap kerugian atau keuntungan bisnis yang dialami persekutuan akan ditanggung oleh seluruh pemilik. Karena pada dasarnya modal, laba, dan rugi tanggung jawab mereka itu sama besarnya. Jadi, apapun kerugian dan keuntungan itu mereka alami oleh seluruh pemilik. Dan yang ketiga, kemudahan mendapatkan tambahan modal. Itu karena anggota kepemilikan itu adalah mereka sendiri. Jadi, mereka bisa menambahkan modal sesuai dengan kemampuan mereka. Terus, apa sih kekurangan dari bentuk kepemilikan bisnis secara persekutuan? Pertama, terdapat pembagian keuntungan. Karena semakin banyak pemilik, maka keuntungan yang akan didapat semakin sedikit. Dan yang kedua, kesulitan menarik kembali modal yang telah ditanamkan. Karena anggota pemiliknya hanya itu-itu saja dan uang itu diperlukan dalam suatu bisnis, jadi modal itu akan sulit untuk ditarik kembali. Dan yang ketiga, jangka waktu jalannya persekutuan tidak menentu. Apabila pemilik bermasalah, berisiko pada jalannya persekutuan. Karena itu perlunya komunikasi antar sesama pemilik atau sesama anggota pada bisnis tersebut, agar tidak terjadinya pemecahan dan berisiko pada berhentinya jalannya bisnis. Jadi latar belakang kami sendiri mengambil peluang usaha masker kain dan kuota data ini sendiri. Sebenarnya tuh yang pertama dari kuota data itu sendiri tuh banyak digunakan untuk masa pandemi corona seperti ini, untuk mereka yang bekerja dari rumah, sekolah dari rumah, dan juga di rumah aja. Mereka tuh menggunakan kuota data ini untuk menunjang aktivitas mereka itu sendiri, dan juga ada yang mereka menggunakannya untuk berbisnis. Nah, jadi kuota data ini sangat dibutuhkan untuk sekarang, sangat banyak diburu oleh masyarakat. Nah, dan juga memang beberapa orang di luar sana ada yang menggunakan WiFi, tetapi masih banyak juga yang menggunakan kuota data. Jadi kami melihat peluang usaha di sini tuh sangat-sangat banyak, sangat banyak untuk kuota data ini sendiri. Nah, jadi yang kedua, kenapa kami milih masker kain? Jadi, sejak dikeluarkannya anjuran pemerintah untuk menggunakan masker kain yang sesuai dengan standar dan anjuran dari pemerintah itu sendiri, kami milih masker kain ini sebagai peluang usaha. Untuk saat ini, masker medis memang sudah untuk saat ini masker medis sangat dianjurkan untuk orang yang memang sedang sakit. Jadi untuk orang masyarakat yang sehat itu dianjurkan untuk menggunakan masker kain, tapi dengan sesuai anjuran dan peraturan dari pemerintah. Jadi kami di sini ingin menjual masker kain yang memang sesuai dengan anjuran pemerintah untuk memutus rantai penyebaran virus corona ini. Baiklah, saya ingin melanjutkan penjelasan dari Alhuta. Kelebihan dan kekurangan bisnis kuota data. Kelebihan bisnis kuota data. Pertama, modal usaha yang sedikit, di mana kami hanya memerlukan modal yang tidak terlalu banyak untuk bisnis kuota data tersebut. Kedua, tidak memerlukan tempat yang khusus,
karena kami hanya mengirimkan voucher kepada pelanggan, sehingga kami tidak memerlukan tempat yang khusus. Ketiga, dapat diinformasikan dengan mudah, di mana kami melakukan promosi melalui IG, WA, dan lain-lain. Keempat, target pasar mencakup semua orang. Kelima, produk selalu dibutuhkan, di mana semua orang memerlukan kuota. Dan pada saat pandemi ini, banyak orang yang tidak ingin keluar atau takut keluar untuk membeli kuota. Dan pada saat itu, kami akan mempermudah mereka untuk tidak keluar. Kekurangan bisnis kuota data. Pertama, karena kami menggunakan modal yang sedikit, jadi keuntungan yang kami dapatkan tidak terlalu banyak. Kedua, gangguan dari server, di mana terkadang suatu pengiriman data terjadi gangguan server. Ketiga, banyaknya pembeli yang ingin berhutang karena kami tidak menggunakan uang online atau transfer online, tapi bisa juga melakukan transfer online. Tapi kami mengetahui banyak orang yang tidak menggunakan alat pembayaran transfer online, maka daripada itu kami memperbolehkan berhutang. Baiklah, penjelasan selanjutnya, kelebihan dan kekurangan bisnis masker kain. Kelebihan bisnis masker kain. Selama masa pandemi ini, masker kain adalah salah satu produk yang paling dicari. Seperti yang kita tahu, pemerintah telah menganjurkan masyarakat untuk menggunakan masker kain saat beraktivitas. Jadi, masker kain pada saat ini selalu dibutuhkan dan selalu dicari. Kekurangan bisnis masker kain. 1. Bisnis musiman. Seperti yang kita tahu, pada saat ini masker kain selalu dibutuhkan dan selalu dicari. Dan mungkin setelah pandemi ini, masker kain tidak terlalu lagi dicari. Kedua, banyak yang sudah menjual atau banyak saingan. Seperti yang kita tahu, banyak yang sudah menjual masker kain seperti ini. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Ardaha. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan ide bisnis kami mengenai kuota data dan masker kain. Saya di sini akan menjelaskan yaitu tata cara jalannya bisnis. Tata cara jalannya bisnis ada dua bisnis kami, yaitu bisnis kuota data dan bisnis masker kain. Tata cara jalannya bisnis kuota data adalah sebagai bentuk pencegahan penyebaran virus corona, maka kami hanya akan menjual kuota data dalam bentuk voucher. Kemudian pembeli melakukan pembayaran melalui via GoPay, OVO, Dana, dan lain sebagainya. Setelah pembeli itu bayar diterima kepada kami, maka akan kami kirimkan kode vouchernya melalui via WA, IG, data kepada pembeli tersebut, yaitu melalui online secara pribadi. Yang kedua adalah B, yaitu jalannya bisnis masker kain. Jalannya bisnis masker kain ini yaitu kami membagi orang atau sebagian kelompok kami akan pergi ke pasar untuk mencari dan membeli masker kain yang sesuai dengan anjuran oleh pemerintah. Jadi sebagian dari kelompok kami itu pergi ke pasar untuk membeli masker kain, dan sebagiannya pula lagi adalah untuk menjual kembali masker kain yang kami beli di pasar tadi melalui secara online.
Terus ada pula masker kain yang sesuai dengan anjuran pemerintah. Masker kain yang sesuai anjuran pemerintah ini ada 3 pembagian, yaitu menutup bagian tepi wajah secara sempurna seperti menutup dari sekitaran mulut sampai setengah pipi, atau menutup sampai ke dekat daun telinga, jadi sampai ke dekat daun telinga sini. Terus yang kedua adalah apabila kita cuci, maskernya tuh tidak merubah bentuk atau tidak merubah warna. Yang ketiganya adalah kainnya cukup tebal. Jadi kita ini mencari masker atau menjual masker yang sudah ada di pasar, tapi dengan anjuran yang sesuai dengan dianjurkan oleh pemerintah tersebut. Itu saja. Demikian penjelasan dari kelompok kami, yaitu kelompok 1, tentang ide bisnis kuota data dan bisnis masker kain. Mohon maaf apabila ada kata yang salah dari kami, dan terima kasih atas perhatiannya. Semoga bisa bermanfaat dan semoga bisa bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Apabila ada saran dan masukannya, silahkan dikeluarkan di mata kuliah ini. Saya akhiri, tetap di rumah, tetap jaga kesehatan. Salam sejahtera, salam sehat dari kami semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.